Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai PSS Sleman dan Bali United jadi mimpi buruk PSM Makassar. Dilansir tribunnews.com, PSM Makassar kini dihadapkan dengan situasi pelik di bursa transfer awal musim. Bagaimana tidak, Kenzo Nambu yang musim 2023/2024 menjadi pemain andalan Tavares, bahkan bisa disebut mesin golnya PSM, kini tengah digoda banyak klub penghuni Liga 1. Terbaru, dua klub yang santer ingin menggait gelandang serang Juku Eja tersebut yakni, PSS Sleman dan Bali United. Kabar tersebut diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, @gasball, Jumat tanggal 7 Juni tahun 2024. Berkat performanya yang apik dalam memainkan si kulit bundar, pemecah kebuntuan tim, kini top scorer Juku Eja tersebut menarik minat beberapa klub Liga 1, di antaranya PSS Sleman, Bali United, Semen Padang, dan Persebaya Surabaya. Namun, dua klub yang paling santer PSS Sleman dan Bali United, tulis @gasball. Merujuk pada durasi kontrak tersisanya di PSM Makassar, kans Juku Eja kehilangan Kenzo Nambu terbuka lebar. Pasalnya, kontrak sang gelandang serang akan segera usai tanggal 30 Juni tahun 2024 mendatang. Itu berarti, Kenzo Nambu terbuka untuk mendengarkan tawaran kepadanya musim depan. Dan apabila menarik, bukan menutup kemungkinan PSS Sleman atau Bali United akan menjadi mimpi buruk PSM Makassar. PSM Makassar bak rasa Madura United di awal musim ini yang banyak kecolongan atas kepergian para pemain bintangnya. Francisco Rivera, Malik Rizaldi, Hugo Gomez, Junior Brandao, dan Lucas Frigeris serta Koko Aris santer angkat kaki dari Madura United. Sebagai alternatif, mau tidak mau, tawaran signifikan dalam waktu cepat harus segera dilakukan PSM Makassar jika tak ingin kembali kehilangan tulang punggungnya. Di sisi lain, sudah ada 4 nama yang kini angkat kaki dari PSM Makassar, yakni, Yakob dan Yance Sayuri, Safrudin Tahar, dan Erwin Gutawa. Pengamat sepak bola, Budiarjo Talib menilai penambahan kuota pemain asing dari 6 menjadi 8 kurang bagus. Menurutnya, hal tersebut tidak memberikan kesempatan kepada pemain lokal. Para pemain lokal hanya mengisi bangku cadangan. Saya pikir regulasi, 8 pemain asing tidak cocok. Terlalu banyak pemain asing yang bermain untuk tahun depan, sebutnya. Ex-pelatih Persik Kediri mengatakan, regulasi ini perlu dievaluasi. Menurut Budiarjo, kuota 5 pemain asing sudah cukup. Justru, kata dia, regulasi untuk pemain muda yang harus diperkuat. Sekarang hanya 1 pemain muda di bawah U23 menjadi starter. Pemain muda perlu diberikan kesempatan bermain yang banyak. Mereka masa depan klub dan timnas, pungkasnya. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.